Ya, shalom semua kekasih Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang terus mengasihi Tuhan. Dan saudara sekalian, tahun ini kita banyak belajar tentang revival, kebangunan rohani, kebangkitan rohani. Percayalah bahwa Tuhan sanggup membangkitkan apa yang sudah mati, apa yang sudah terpuruk, menjadi bangkit kembali, dimulai dari kebangkitan rohani kita, lalu juga kebangkitan jiwa dan tubuh kita, bahkan Tuhan juga bisa membangkitkan ekonomi kita kembali, Tuhan membangkitkan pelayanan kita, pekerjaan kita, dan semua yang kita perlukan dalam hidup ini. Dan saudara sekalian, bulan kemarin, Februari, kita sudah belajar in love again. Bagaimana kita perlu jatuh cinta kembali dengan Tuhan, supaya kita mengalami kebangkitan yang besar. Dan hari ini, saudara sekalian, di bulan Maret kita akan belajar, subtema kita adalah prayer and fasting, berdoa dan berpuasa. Dan saudara sekalian, mari kita akan lihat ayat mas kita di dalam saudaraku Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-21, Tuhan Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. That kind of spirit comes out only if you use prayer and fasting. Saudara sekalian, ternyata Yesus sendiri mengajarkan bahwa kita perlu melakukan doa dan puasa. Dan kita mengerti, saudara sekalian, bahwa doa dan puasa adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita, murid-muridnya. Percayalah bahwa doa puasa sangat alkitabiah. Kenapa? Sebab para tokoh-tokoh Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka juga melakukan doa dan puasa. Lihat contohnya Abraham, Musa, Daud, saudaraku, dan juga masih banyak tokoh-tokoh di perjanjian lama. Bahkan di perjanjian baru pun, Tuhan Yesus juga berpuasa. Rasul-rasul, para murid-murid juga berpuasa. Bahkan Rasul Paulus pun juga berpuasa. Nah, saudara sekalian, jadi doa puasa merupakan sesuatu yang alkitabiah. Sebab para tokoh-tokoh Alkitab melakukan juga doa dan puasa. Dan kita lihat, saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus juga berpuasa. Mana buktinya? Saudaraku lihat di dalam Matius 4 ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan berdoa puasa 40 hari. Dan apa sih arti daripada puasa? Saudara sekalian, ternyata puasa adalah tindakan sengaja untuk tidak makan dan minum dengan tujuan beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah sebuah tindakan yang disengaja. Memang sesuatu yang menjadi komitmen kita untuk, saudaraku, kita tidak makan atau juga tidak minum. Dan memang di Alkitab ada beberapa macam doa puasa. Ada doa puasa Ester, 3 hari 3 malam, tanpa makan, ya, selama 3 hari. Ada juga doa puasa seperti Musa, 40 hari di atas Gunung Sinai. Namun, saudaraku, apakah Musa tidak makan dan tidak minum? Ya, kita nggak jelas. Tapi yang dikatakan bahwa Musa tidak makan. Tuhan Yesus juga berpuasa 40 hari. Namun juga, saudara sekalian, ada puasa Daniel, di mana tidak makan, yaitu daging-dagingan, untuk waktu tertentu. Dan saudara sekalian, puasa kekristenan kita adalah tergantung komitmen kita. Jadi saudara sekalian, puasa adalah tindakan sengaja untuk tidak makan dan minum
dengan tujuan beribadah kepada Tuhan. Nah, yang saya mau jelaskan malam hari ini adalah ternyata ada puasa yang benar, namun juga ada puasa yang salah. Dan itu sebabnya kita tentunya tidak mau kita berpuasa namun sia-sia. Tapi kita akan belajar apa sih puasa yang benar. Kita belajar sebuah tema khotbah hari ini adalah puasa yang benar. The right way of fasting. Nah, bagaimana puasa yang benar? Apa yang Alkitab ajarkan buat kita? Saya akan bagikan ada 3 poin. Yang pertama adalah puasa bukan untuk pencitraan. Fasting not for perception. Bukan untuk pencitraan. Nah, saudaraku, ada orang puasa itu hanya untuk pencitraan. Supaya dilihat orang. Supaya dipuji orang. Ya. Nah, ini adalah puasa yang salah. Jadi puasa yang benar, yang pertama adalah puasa yang bukan untuk pencitraan. Nah, Tuhan Yesus berkata, lihat dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik, ya, mukanya jangan suntuk, saudaraku ya. Jangan sampai rambutnya sampai, saudaraku, kelihatan orang kayak belum mandi 1 tahun, ya. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat mereka sedang berpuasa. Nah, ini loh, tujuannya hanya untuk pencitraan, supaya show off, dilihat orang, supaya orang memuji, wow, keren, kamu puasa. Aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau kita berpuasa dengan tujuan pencitraan, maka kita nggak dapat lagi upah dari Tuhan, karena sudah mendapat upah di dunia, yaitu dipuji oleh manusia. Ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Wah, jadi kalau puasa harus seger ya. Jadi tidak boleh kelihatan suntuk. Ayat 18, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Orang nggak tahu kalau kita sedang berpuasa. Melainkan tujuannya apa? Motivasinya apa? Hanya oleh Bapamu, hanya supaya dilihat oleh Bapa yang di surga yang ada di tempat tersembunyi. Akibatnya apa? Perhatikan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wow, luar biasa. Ternyata, saudara sekalian, kalau kita berpuasa bukan untuk pencitraan, maka Bapa di surga yang justru melihat dan akan membalas puasa kita. Dari kalimat ini Tuhan Yesus sedang menjelaskan bahwa kalau kita berpuasa dengan cara yang benar, maka akan ada upah, ada pahala yang Tuhan akan berikan, yang Tuhan akan balaskan buat kita. Nah, kembali saudara sekalian, ada orang berpuasa hanya untuk pencitraan, supaya dipandang saleh, supaya dipandang rohani, supaya dipandang hebat, bahkan sampai pamer-pameran, kamu kuat nggak puasa 3 hari 3 malam? Iya kan, saudaraku? Ada nggak kamu kuat nggak puasa 40 hari? Nah, saudara, saya dengar kabar berita, ya kan, ada pendeta di Nigeria, ya, akhirnya puasa 40 hari, saudaraku, mencontoh Yesus, malah mati, saudara, karena sakit. Nah, saudara sekalian, jelas mari kita belajar bahwa berpuasa bukan tujuan untuk pencitraan. Apalagi sekarang ini zaman sosial media. Wah, ya, supaya jangan sampai, saudaraku, kita nggak dapat pahala dari Tuhan. Nah, bahkan ada orang berpuasa itu hanya sebagai kedok untuk menutupi kejahatan atau kesalahan mereka. Mana ada Pastor Lukas, orang puasa tujuannya untuk menutupi kejahatan mereka. Oh, ada. Kalau Anda baca dalam Alkitab, saudaraku, ternyata waktu Raja Israel yang bernama, saudaraku, yaitu
Ahab. Ahab ini, saudara sekalian, dia ingini kebun anggur daripada tetangganya, yaitu Nabot. Tapi sudah mau ditawar untuk dibeli, nggak dijual. Maka akhirnya, Ahab ini kesel, ya. Kemudian Isabel, istrinya, Ratu Isabel, akhirnya berkata, tenang, beres saja. Apa yang dilakukan, saudara sekalian? Alkitab berkata bahwa Isabel akhirnya kirim surat kepada tua-tua Israel yang ada di dekat istananya. Apa yang dia tulis? Maklumkanlah puasa. Wih, kan dikatakan maklumkanlah puasa. Keren. Ratu Isabel nyuruh orang percaya, orang Israel untuk berpuasa. Lalu juga hadapkan kepada Nabot 2 orang saksi dusta, supaya mereka berdusta, bersaksi bahwa Nabot telah mengutuki Tuhan dan mengutuki raja, sehingga kalian bunuh, rajam Nabot. Saudara sekalian, ternyata akhirnya tua-tua Israel melakukan seperti yang diperintahkan oleh Ratu Isabel. Mereka mengumumkan puasa, tapi kemudian memunculkan saksi dusta, 2 orang saksi dusta yang bersaksi bahwa Nabot sudah mengutuki Tuhan dan mengutuki raja, lalu mereka merajam batu, Nabot mati. Maka akhirnya, saudara sekalian, kebun anggur Nabot dirampas oleh Ahab dan Isabel. Sampai akhirnya ada pesan Tuhan melalui nabi bahwa saudaraku, darah di tempat darah Nabot tercurah karena dirajam batu, di situ juga Ahab darahnya dan Isabel akan dijilat oleh anjing. Saudara sekalian, lihat, sejak zaman dulu ternyata ada orang berpuasa hanya sebagai kedok untuk menutupi kejahatan mereka. Bahkan orang Farisi, Yesus memberi perumpamaan, datang ke bait suci dengan merasa sombong rohani, merasa jagoan, merasa hebat, dan berkata, Tuhan, bukankah aku sudah berpuasa, ya kan? Aku sudah memberi perpuluhan. Sementara orang Farisi, saudaraku, menyombongkan diri. Namun kemudian, saudaraku, orang pemungut cukai dengan rendah hati berkata, aku orang yang berdosa, Tuhan. Dan ternyata Yesus berkata, ibadah daripada orang Farisi yang sombong rohani akhirnya ditolak Tuhan. Namun ibadah daripada orang pemungut cukai yang merendahkan hati akhirnya justru diterima oleh Tuhan. Lakukan puasa bukan untuk pencitraan, tetapi dengan motivasi yang benar. Ayo ucapkan bersama saya, motivasi saya berpuasa harus benar. 2, 3. Motivasi saya berpuasa harus benar. Nah, apa motivasi yang benar saat kita berpuasa? Mari kita belajar, saudara sekalian. Motivasi yang benar saat berpuasa, ternyata, saudaraku, kita harus belajar untuk, saudaraku, yaitu ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, saudaraku, kita harus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Motivasi yang benar, lalu mengaku dosa kita dan bertobat. Nah, ini adalah motivasi yang benar saat kita berpuasa. Nah, percayalah, ketika kita sungguh-sungguh motivasi hati kita benar, maka hati Tuhan akan disenangkan. Jadi yang pertama, saudara sekalian, ternyata, saudaraku, puasa yang salah adalah puasa yang hanya mau dijadikan pencitraan. Sementara puasa yang benar adalah puasa yang bukan untuk pencitraan. Sekarang yang kedua, bagaimana puasa yang benar? Yang kedua, saudara sekalian, ternyata puasa bukanlah sekedar tidak makan. Fasting is not just not eating. Nah, kalau sekedar tidak makan, itu bukan puasa, tapi diet. Nah, ya kan, saudaraku, puasa yang benar harus disertai dengan doa. Ya, puasa yang benar harus disertai dengan doa kepada Tuhan. Nah, lihat Yesus berkata dalam Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, jadi kalau saudaraku, kalau Anda gabungkan
Nggak cuman sekedar nggak makan, nggak cuman sekedar puasa, tapi dengan doa. Wow, sinergi ini antara doa dan puasa sangat besar kuasanya. Saudaraku, Anda tahu bahwa kalau kita hanya berdoa saja sudah powerful, tapi kalau disertai puasa akan dahsyat. Katakan amin. Nah, saya berikan sebuah analogi. Doa itu ibarat pedang, ya. Tapi puasa itu ibarat mengasah pedang jadi tajam. Gitu loh. Jadi kalau Anda cuma berdoa, Anda punya pedang. Namun belum tentu pedang Anda tajam. Tapi kalau Anda sambil berpuasa, maka saudaraku akan menjadi sebuah pedang yang tajam. Dan Anda harus tahu bahwa ada kuasa di balik doa puasa. Ya, doa puasa sangat besar kuasanya. Apa saja? Melunakkan hati Tuhan. Wow, lihat orang-orang Niniwe, saudaraku, yang harusnya akan dihancurkan, tapi mereka berdoa puasa, mereka bertobat, maka Tuhan hatinya yang murka berubah menjadi kemurahan Tuhan. Maka Tuhan mengampuni dan tidak menjadikan, yaitu tidak jadi menghancurkan Niniwe. Nah, saudara sekalian, kita perlu melunakkan hati Tuhan. Mungkin karena dosa nenek moyang kita, mungkin karena dosa kita pribadi, mungkin karena dosa bangsa, dosa saudaraku orang-orang yang ada di kota di mana kita tinggal. Dan Anda harus mengerti, saudara sekalian, ketika ada orang-orang yang berdoa puasa bagi kotanya, bagi keluarganya, bagi bangsanya, maka itu akan melunakkan hati Tuhan. Masih ingat bagaimana, saudaraku, Sodom dan Gomora ketika mau dihancurkan, ada tawar-menawar antara Tuhan dengan Abraham. Sampai Tuhan terakhir berkata, kalau ada 10 orang benar saja yang tinggal di Sodom, aku nggak akan hancurkan. Dan Anda tahu ini bicara apa? Kalau ada 10 orang benar saja yang bersyafaat bagi Sodom, minta pengampunan bagi Sodom, jelas saudaraku, maka Tuhan akan menunda murkanya. Nah, saudara sekalian, hari ini, ketika Anda sadar, mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat hati Tuhan tidak suka, mari kita berdoa dan berpuasa, merendahkan diri, karena kuasa doa puasa itu melunakkan hati Tuhan. Bahkan doa dan puasa itu berkuasa apa? Bahkan, saudaraku, mendatangkan pertolongan Tuhan. Saat engkau menghadapi pergumulan yang berat, saat saudara sudah tidak ada jalan keluar lagi, masuklah dalam doa dan puasa. Lihat kalau Anda baca, saudaraku, Raja Israel, saudaraku, ketika mereka terkepung oleh musuh, saudaraku, Raja Hizkia, saudaraku, dalam keadaan terkepung oleh musuh, mereka berdoa puasa, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, sampai akhirnya Tuhan yang berperang ganti mereka. Hari ini kalau Anda sedang mengalami masalah keluarga, mungkin adalah anggota keluarga Anda yang belum bertobat, belum terima Yesus, atau ada pasangan Anda yang sedang terikat dengan dosa, atau mungkin anak Anda ada yang terikat oleh narkoba, oleh dunia kegelapan, dan sekalian mungkin Anda sedang berdoa bagi pertobatan orang tua Anda. Hari ini sekalian, masuklah dalam doa dan puasa. Saya mengingat bagaimana keluarga orang tua saya dipulihkan Tuhan, karena mama saya akhirnya yang sudah tidak tahan dan mau bercerai dengan ayah saya. Untungnya dia datang pada hamba Tuhan dan berkata, tidak boleh cerai. Lalu ngapain? Masuk dalam doa puasa. Dan ibu saya, mama saya, akhirnya masuk dalam doa puasa. Hampir tiap hari, saudara sekalian. Dan ternyata dia bayar harga sampai 7 tahun. Masuk doa puasa. Yang ajaib ternyata di tahun yang ke-7, ayah saya dijamah Tuhan, bertobat. Kakak saya juga bertobat, saya juga bertobat. Terjadi pemulihan, dan akhirnya 5 tahun kemudian ayah saya setelah bertobat, dia dipanggil Tuhan menjadi seorang penginjil. Dan akhirnya jadi hamba Tuhan. Dan keluarga kami jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena ada orang yang bayar harga mau berdoa dan puasa.
Hari ini mungkin kalau ada saudara yang mengalami pekerjaan yang sedang dalam keadaan terpuruk, ekonomi ataupun hutang yang berat, masuklah dalam doa puasa. Karena doa dan puasa mendatangkan pertolongan Tuhan. Saya mau tanya, siapa saudara yang mau ditolong oleh Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Ucapkan bersama saya mau masuk doa dan puasa. Haleluya. Bahkan saudara sekalian, apa kuasa daripada doa dan puasa? Saudara sekalian, ini akan membuka dimensi roh kita agar lebih intim, lebih tajam dengan Tuhan. Saya ulang lagi, ketika Anda mau lebih intim, lebih tajam roh saudara, masuklah dalam doa dan puasa. Karena doa puasa akan membuka dimensi roh kita lebih intim dan lebih tajam dengan Tuhan. Saudara sekalian, kenapa? Karena prinsipnya begini. Karena waktu kita sedang kelaparan, maka daging kita jadi lemah. Maka saat daging kita lemah, roh kita yang akan makin peka dan makin tajam. Makanya kalau ada orang doa puasa, seringkali berkata, "Pastor, saya kok dapat penglihatan ya?" Saya tanya, "Lihat apa?" Ya, lihat ayam goreng, bebek goreng, ya, lihat bakso. Nah, kalau itu sih penglihatan dari setan. Ya kan, saudaraku? Tapi ada orang ketika doa puasa makin peka. Tiba-tiba dia makin tajam dengar suara Tuhan. Dia makin tajam baca Alkitab tuh kayak ada yang nuntun, jelasin ini artinya gini, 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 gini. Bahkan ketika doa puasa, saudaraku, tiba-tiba Anda makin sadar, waduh, ini kayaknya ada yang tidak beres ini dari rumah saya. Kok kayaknya ada serangan kuasa gelapan, dan itu terjadi saat kita masuk dalam doa dan puasa. Ayah saya, almarhum Pastor Henok Kusuma, dia cerita bagaimana makin dia banyak doa puasa, dia ngalami sendiri makin peka dan makin tajam. Ketika dia pelayanan ke Sulawesi waktu itu, baru masuk ke rumah seseorang aja, langsung Roh Kudus kasih penglihatan dan beritahu, di lemari orang itu ada jimatnya, di laci nomor 3. Dan ketika diberitahu, orang itu tidak percaya, waktu dibuka ternyata betul ada. Waktu tiba-tiba masuk rumah yang lain, ada suara Tuhan berkata bahwa di atap rumah orang ini ada opo-oponya, ada jimatnya, dan waktu dibuka ternyata betul. Ada lagi di rumah yang lain, di depan pintu rumah masuk orang ini ada kepala kerbau yang ditanam, dan itu sesuatu perjanjian dan kuasa gelapan. Dan waktu dibongkar oleh pemilik rumah yang baru, ternyata betul. Nah, saudaraku, jadi kalau kita, saudaraku, makin banyak doa dan puasa, maka roh kita, dimensi roh kita akan makin tajam, makin terbuka. Nah, saya jujur, saudaraku, cerita buat saudara, ya, saya sekarang dibawa Tuhan untuk lebih lagi, ya, selain di onsite, tapi juga di YouTube menjadi berkat. Dan saudaraku, itu saya lakukan. Awalnya saya berkata, Tuhan, gimana? Biasa seminggu, hari Minggu khotbah 2 kali, ya kan? Kamis, doa malam, dan Minggu aja sudah kadang-kadang, waduh, perlu persiapan sekian lama. Lah ini hampir tiap hari gimana? Ya kan? Lalu Tuhan mulai nyadarkan, masuk doa puasa. Dan saat masuk doa puasa, itu dituntun Tuhan. Tiba-tiba, saudaraku baca ayat Alkitab, lalu langsung kayak ada yang nuntun. Kamu catat ya, kamu khotbah ini ayatnya ini, penjelasan ini. Lah, saudaraku, saya tinggal tuntun. Nah, saudaraku, jadi seperti itu. Nah, makin kita banyak doa dan puasa, roh kita makin peka dan makin tajam dan makin intim. Jadi kalau saudara sadar bahwa saudara terakhir-terakhir engkau sudah lama, saudaraku, engkau tidak lagi mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Engkau rasanya ada yang ngeblok alam roh saudara. Doa kayaknya kena langit tembaga dan bumi jadi besi. Nah, itu berarti ada sesuatu yang belum dibereskan. Nah, bereskan, tapi masuk doa puasa. Sehingga jenis-jenis ini, kata Yesus, roh-roh jahat itu nggak akan bisa diusir, kecuali doa dan puasa. Dan Anda masih ingat kan, bahwa kenapa murid-murid Yesus itu waktu Yesus dengan Petrus, Yohanes, Yakobus naik ke atas gunung Tabor, Yesus transfigurasi dalam tubuh kemuliaan. Kenapa murid-murid Yesus yang 9 di kaki gunung? Mereka sudah didatangi oleh orang ayah yang anaknya kerasukan setan, tapi sudah didoakan, nggak terjadi apa-apa. Kenapa?
Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Dan Yesus berkata, jadi karena jenis-jenis ini nggak dapat diusir kecuali doa dan puasa. Nah, kenapa Yesus dan Petrus, Yohanes, Yakobus sangat powerful? Baru dihardik saja, langsung setan pergi. Jangan lupa, Yesus naik ke atas gunung. Ya, di situ, saudaraku, ada yang menafsirkan bahwa Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus berpuasa. Mereka di sana berpuasa, dan mereka mengalami hadirat Tuhan. Dan waktu turun gunung, makanya mereka lihat kuasa Tuhan bekerja. Jadi saudaraku, mari kita belajar, doa dan puasa bukan merugikan kita, tapi justru menguntungkan kita. Yang percaya, katakan amin. Ya, bahkan saudaraku, doa dan puasa akan apa? Membawa lawatan Tuhan. Saudara, sudah terlalu banyak sejarah gereja mencatat ketika ada orang-orang bersyafaat, berdoa dan berpuasa sekian lama, maka akhirnya cawan doa bagi kota dan bangsa itu penuh. Maka akibatnya revival terjadi. Saudara ingat, kalau nanti Anda belajar sejarah, di Manhattan, New York, pernah terjadi revival. Sampai setiap, saudaraku, siang jam 12 siang, itu orang antri sampai dari ruangan sampai nggak cukup, sampai ke jalan-jalan. Untuk apa, saudaraku? Mereka berdoa kepada Tuhan, dengar khotbah. Baru setelah selesai, mereka masuk kantor lagi. Bayangin, itu terjadi kenapa? Karena ada orang-orang yang berdoa syafaat. Saya percaya apa yang terjadi di State Kentucky, Asbury University, hampir 3 minggu yang lalu, ketika saudaraku mereka sudah lama berdoa minta revival, tiba-tiba dalam kebaktian, padahal gereja baptis loh, ya kan, itu di universitas, anak-anak muda, para mahasiswa, saudaraku dan para dosen, waktu ibadah, mereka dilawat Tuhan, nggak mau berhenti, sampai 24 jam, sampai seminggu nggak berhenti-berhenti, sampai 2 minggu, sampai saudaraku hampir 3 minggu, namun akhirnya rektornya menghentikan karena murid-murid tidak sekolah, saudaraku ya. Nah, saudaraku, tapi Anda tahu, akhirnya nyebar ke state-state yang lain. Ini api revival. Saya bersyukur ya, di tengah-tengah kita dengar banyak anak-anak muda di Amerika yang ngomong ateis, yang tidak mau ke gereja. Ini anak-anak muda dilawat Tuhan. Banyak yang bertobat, banyak yang sembuh, banyak yang mengalami Tuhan, mengalami zaman Tuhan. Nah, Anda tahu kenapa? Percayalah, pasti ada orang-orang yang berdoa puasa. Dan saudaraku, saya yakin bahwa apa yang kita juga pernah lakukan sekian tahun yang lalu, ketika kita dari BMC, kita keliling ke 50 state, ya, buat beberapa kelompok pasukan-pasukan doa, berdoa peperangan rohani, memberkati setiap state-state itu, supaya terjadi kebangunan rohani. Saya yakin ini sedang terjadi. Dan saya masih ingat pada waktu itu, saudaraku, saya ada di State Kentucky juga. Dan tiba-tiba, saudaraku, saya kaget karena di hotel kami sempat waktu breakfast ada rombongan yang lain. Dan mereka kok kayaknya orang Kristen. Waktu ngobrol-ngobrol, ternyata mereka para pendoa. Dan mereka bawa bus sendiri. Saya tanya, ngapain kalian? Kami juga keliling 50 state. Wow, ternyata Anda tahu, hari-hari itu, sudah ada banyak orang berdoa buat Amerika. Kita percaya revival akan terjadi luar biasa. Katakan amin. Dimulai dari lawatan Tuhan atas keluarga kita, atas gereja lokal kita, sampai ke kota dan juga bangsa. Yang ketiga terakhir, bagaimana puasa yang benar. Puasa yang benar, yang ketiga yang terakhir adalah, saudaraku, puasa bukan dilakukan secara agamawi. Fasting should not be done religiously. Ya, puasa bukan dilakukan secara agamawi. Apa maksudnya? Jangan dilakukan secara agamawi. Puasa secara agamawi adalah tindakan rutinitas yang hanya mementingkan peraturan-peraturan agama. Puasa yang benar bukan sibuk mempersoalkan, tidak boleh makan ini itu, tidak boleh menelan ludah, kalau kamu menelan ludah kamu batal puasa,
tidak meributkan soal tidak boleh ngiler saat melihat orang makan. Makanya sampai ketika ada orang puasa, semua yang jual makanan harus tutup, saudaraku. Nah, ini kan justru sebetulnya tantangannya di situ. Walaupun di depan mata kita orang lain lagi makan, namun kalau kita tekad berpuasa, kita akan menang dari godaan itu. Katakan amin. Jadi saudara sekalian, jangan berpuasa hanya karena praktek agamawi. Nah, agama mengajar puasa adalah usaha atau upaya kita untuk mencari Tuhan. Sementara kekristenan mengajar puasa adalah menyelaraskan diri kita dengan hati Tuhan. Ya, saudaraku, ingat agama itu adalah upaya manusia cari Tuhan. Loh, kita nggak bisa cari Tuhan, namun Yesus yang cari kita. Katakan amin. Ya, bukan, lihat buktinya apa? Itu tangga dalam penglihatan Yakub di Betel. Kalau Anda baca dengan jeli, Yakub melihat malaikat Tuhan turun naik dari surga. Bukan naik turun loh ya, tapi turun naik. Berarti dari surga turun ke bumi. Lalu juga mereka balik lagi ke surga. Itulah kekristenan. Bukan kita cari Tuhan, tapi Tuhan lebih dulu cari kita. Nah, saudara sekalian, jadi kekristenan mengajarkan puasa bukan supaya kita masuk surga, tapi puasa adalah penyelarasan diri kita dengan hati Tuhan. Puasa yang benar harus mementingkan masalah pertobatan hati. Nah, ini loh. Jangan cuma ribut, ya kan, enggak boleh ini, enggak boleh itu, tapi puasa yang benar harus mementingkan masalah pertobatan hati. Nah, buat apa kita puasa, namun ternyata tetap jahat, tetap penuh dengan kebencian, tetap kita enggak mau ngampuni. Nah, ayat yang terakhir Yesaya 58, ayat 5-7. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Nah, saudaraku, Tuhan berkata apa? Lihat ayat ke-6. Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki, yang Tuhan kehendaki ialah apa? Supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, belenggu-belenggu kejahatan. Apa itu? Ikatan dosa kita. Bertobat sungguh-sungguh, semua kemunafikan kita, dosa-dosa tersembunyi kita, dan melepaskan tali-tali kuk. Ya, ini bicara tentang, saudaraku, yaitu semua hal-hal yang salah yang kita lakukan kepada orang lain. Ya kan, termasuk Anda yang punya karyawan atau Anda yang para pemimpin kepada anak buah, ya. Terus supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, justru kita jadi berkat, ya kan, nggak egois. Ayat 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Ini kan tindakan kasih. Loh, ini loh puasa yang Tuhan kehendaki. Nggak cuma soal nggak makan, nelan ludah batal, ya kan, sudah gitu. Nanti semua nggak boleh makan waktu kita puasa. Nggak, tapi ini bicara apa? Tentang tindakan kasih. Dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Haleluya. Sekalian, inilah puasa yang Tuhan kehendaki. Bukan secara agamawi, hanya rutinitas, hanya kewajiban, hanya kemudian soal nggak makan, saudaraku, doanya pun juga hanya kewajiban, tapi ini bicara tentang hidup yang mau berubah dan menjadi berkat bagi orang lain. Saya bersyukur, saudaraku, ya, kita terus bisa berbagi makanan dan minuman bagi bangsa-bangsa, dan saya yakin, saudaraku, ketika kita lakukan itu artinya bahwa kita memberi makan kepada mereka yang lapar dan memberi minum kepada mereka yang haus. Dan ada banyak kesaksian, ada banyak juga pengalaman-pengalaman saat kita berbagi makanan sejak awal pandemik sampai hari ini. Kadang-kadang ada yang menjengkelkan, tapi juga ada sesuatu kebahagiaan.
ketika orang akhirnya berterima kasih, ketika orang, saudaraku, akhirnya berkata, terima kasih dengan apa yang kamu kerjakan. Dan saya bersyukur, terkadang saya jalan kaki setelah parkir mobil di sekitar gereja, karena dapatnya agak jauh waktu jalan, tiba-tiba ada orang lain, orang Amerika, saya nggak kenal, dan langsung berkata, Pastor, thank you, ya. Dan akhirnya dia titip berkat, ya kan, untuk gereja. Nah, saudaraku, percayalah bahwa saat kita hidup jadi berkat, hidup berdampak, hidup berbuah, inilah puasa yang Tuhan kehendaki. Amin, saudaraku. Ya, jadi ayo pada puasa raya 40 hari ini, saudara doa secara pribadi. Mungkin Anda nggak bisa lakukan antrian panjang, tapi minimal ya, saudara belanja di supermarket, beli lebih, dan tiba-tiba Anda tergerak untuk lebihnya Anda beri kepada siapa? Mungkin tetangga Anda yang ternyata lagi kekurangan, atau kepada homeless, atau kepada hamba Tuhan, atau kepada yang lain, ya kan? Biasanya Anda mau belanja atau beli makanan satu porsi, ya, lalu kemudian ya biasanya babi samcan satu porsi, sekarang beli 3 porsi, ya kan? Satu porsinya Anda makan sendiri, satu porsinya kasih Pastor Yongki, ya, satu porsinya kasih Pastor Lukas. Nah, puasa yang Tuhan kehendaki adalah saat kita berubah, bertobat, dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dan kita belajar lebih lagi, saudaraku, ternyata sikap hati yang benar saat berpuasa adalah merendahkan diri. Ya, merendahkan diri, nggak boleh lagi sombong. Ya, kita nggak boleh membanggakan diri, lalu jujur dan bertobat, terbuka. Saudara nggak bisa bohong dengan Tuhan. Tuhan, aku lagi ngalamin ini, Tuhan. Anda jujur, lalu juga mengendalikan hawa nafsu, ya. Puasa tapi marah-marah terus. Puasa tapi bentak-bentak anak, bentak-bentak pasangan, ya sama aja, saudara, enggak puasa. Jadi kendalikan hawa nafsu kita, membuang kebencian dan kepahitan, ya. Ini loh, belenggu kebencian, penjara kepahitan, ya kan? Jangan puasa tapi tetap benci, dendam. Nah, itu puasanya tidak dikehendaki Tuhan. Ya, itu puasa yang salah. Lalu mengendalikan emosi, bahkan juga bertindak kasih dan kebaikan. Saudara sekalian, inilah puasa yang benar, bukan secara agamawi, tetapi benar-benar karena kita cinta dan mentaati apa yang Dia lakukan. Kesimpulannya, lakukan puasa yang benar, maka kuasanya luar biasa. Dan bagaimana puasa yang benar? 3 poin. Yang pertama, puasa bukan untuk pencitraan, tetapi supaya benar-benar Tuhan yang melihat dari surga. Lakukan, saudaraku, bukan untuk kedok, untuk menutupi kesalahan, tapi dengan pertobatan sejati. Yang kedua, saudara sekalian, puasa bukanlah sekedar tidak makan. Karena kalau tidak makan, itu diet. Namun diperlu dengan doa, baca Alkitab, renungkan firman. Anda mungkin sambil kerja nggak apa-apa, tapi Anda sambil dengar lagu pujian, penyembahan. Hatimu kontak terus kepada Tuhan. Anda di subway terus ngobrol dengan Tuhan. Dan yang ketiga, puasa bukan dilakukan secara agamawi, tapi benar-benar ada pertobatan dengan sikap yang benar dan melakukan tindakan kasih. Saudaraku, saya percaya bahwa di saat kita mengalami terobosan demi terobosan, itu terjadi saat kita doa dan puasa. Tadi ada yang saksi kepada saya, bagaimana pada waktu pandemi, saudaraku, dia pemilik sebuah restoran Indonesia yang ada di kota Philadelphia. Semua orang panik, tapi pada waktu dia doa, dan waktu dia dengar khotbah online, saya sampaikan waktu di masa sulit begini, justru nabur yang baik, tiba-tiba dia tergerak untuk terlibat dalam acara, saudaraku, warga Indonesia yang mau berbagi makanan. Tiba-tiba dia terdorong untuk bagi 50 box makanan ketoprak, saudaraku. Dia beri, ya, dia partisipasi, padahal restorannya pun juga lagi sepi karena pandemi. Tapi pada waktu dia beri, itu dia percaya apa yang dia tabur nggak sia-sia kepada orang-orang yang membutuhkan. 2 minggu kemudian dia terima email dari satu organisasi. Ternyata organisasi ini berkata, bisa enggak kita kerjasama? Kami punya proyek untuk memberi makan orang-orang yang membutuhkan, dan kamu yang masak, dan kami akan bayar
satu kotak jumlahnya sekian $. Dan Anda tahu, saudaraku, itu rutin seminggu 2 kali, 3 kali. Sekali order bisa ratusan. Dan Anda tahu, saudaraku, justru dia berkata, dia bersaksi, justru sekarang pada waktu pandemi dan selesai pandemi, restoran kami jauh lebih diberkati daripada sebelumnya. Bahkan dulu pada waktu belum pandemi kami sampai sering nggak bisa ke gereja hari Minggu karena terlalu sibuk dan ngejar omset dan sebagainya. Namun sekarang malah setelah pandemi, Tuhan mengajar kami tetap bisa datang ibadah tiap minggu. Bahkan juga kami ini bisa akhirnya vacation, kami juga bisa ikut melayani, dan dia ikut terlibat juga dalam pembagian makanan tiap Kamis pagi. Dan saudaraku, ternyata kalau kita sungguh-sungguh berpuasa dengan sikap hati yang benar, percayalah hidup kita akan dahsyat dan ajaib. Amin. Ayo masuk dalam doa puasa, dan sebelum terlambat, mari masuk, karena ini akan membawa terobosan yang besar.